Baik, mungkin itu cukup ya untuk kita tes RX-nya. Oke, ini kami persembahkan radio ICOM IC 821 VHF dan UHF. Untuk radionya sendiri ini bisa dikatakan cukup ya unik ya, karena di sini seperti yang kita bisa lihat dia menggabungkan nuansa klasik dan modern, digital, dan S-meter model Jarum seperti ini. Dan secara ini tampilannya keren, warnanya ini black to black seperti itu. Ini untuk kondisi tampilannya di layar digitalnya juga semuanya angka-angka masih jelas, oke, tidak ada yang terputus seperti itu. Kemudian lampu di S-meternya ini juga masih normal, pencahayaannya masih utuh, masih sinarnya masih merata seperti itu. Untuk radio ini secara beta frekuensinya dia masih standar ya, di 144 sampai 148. Ini kalau di mode SSB dia power nih secara teoritisnya itu mencapai di 35 watt, sedangkan untuk di FM atau CW dia sampai 45 watt, sedangkan untuk di UHF-nya sendiri di rentang 430 sampai 450 ini di SSB 30 watt, sedangkan untuk di FM atau CW 40 watt. Ya, nanti kita coba langsung lihat seperti apa tes fungsinya. Sedangkan untuk ini sendiri unitnya ini kita lengkapi dengan handmade ori ICOM IC HM12 ya. Kemudian ada kabel DC-nya pin 6. Selanjutnya di untuk fisik di radionya di bawah ini ada cagak stainlessnya gitu. Nah, ini untuk menopang saat kita mengoperasikannya agar bisa dilihat lebih mendongak seperti itu. Sedangkan untuk di belakang itu ada soket untuk antena terpisah antara yang VHF dan UHF. Kemudian di situ juga ada ya soket yang lain untuk colok DC-nya, kemudian untuk beberapa fitur yang lain seperti ada untuk aksesoris. Itu di panel depan ini ada rotary dial dan potensio untuk read, shift, sedangkan AF SKL ini dia terbagi dua antara main dan sub, karena dia ini bisa dikatakan ini dual watch ya, bisa kita langsung pantau sekaligus di setiap
masing-masing band ini. Jadi terpisah di antara untuk volume main dan subnya seperti itu. Jika mana kita mau mengaktifkan salah satunya ataupun dua-duanya juga bisa. Ini seperti ini kalau kita munculkan untuk mainnya, ini subnya juga jika kita ini dia akan jika dia akan merespon itu juga di ini untuk apa ya, AF-nya, penerimaannya. Baik, untuk ini angka ataupun huruf-huruf yang di sini rata-rata semua masih tampak jelas. Untuk apa, kita pantau dari setiap tombol ini keterangannya masih bisa kita apa, baca. Semuanya masih bisa difungsikan, tombolnya tidak ada yang macet ataupun keras gitu saat ditekan. Gitu. Ya. Jadi ini bisa kita baik untuk ini tadi kita terima sudah coba. Sekarang kita langsung aja untuk tes power. Baik, ini kita bisa lihat dia ada tombol sub ataupun main. Ini saat kita mau fungsikan di mana ini yang akan merespon. Jika muncul ini tulisan sub, berarti ini yang akan menjadi acuan utamanya. Ini yang kita akan coba aktifkan. Tapi jika kita lepas, kita matikan, berarti ini di sini yang sebelah kiri gitu. Baik, coba kita ini ya. Kita di 144. Ini kita mode FM dulu. Ya, 40 dia. 40. Kemudian 145 misalkan. Ya, C40 ya. Ini paling atas kita 146 40 ya. Kemudian kalau kita gunakan untuk LSB, oke, LSB bisa. Kemudian CW dia kira kita pakai keyernya dulu. Oke, CW-nya bisa CW narrow ya. Kemudian untuk USB, oke bisa. Nah ini
di semua mode yang tadi kita coba FM, SSB, USB, LSB juga bisa. Selanjutnya jika kita mau di sub tadi 430 ya, coba. Oke, ya. Di 430 kita bisa dapat 30 watt. Baik, kita coba naik. Misalkan di 440. Ya, 440 ya. Bentar, kita matikan dulu untuk duplexnya itu. Ya, 33, 34, 440. Oh iya, paling atas ya 440 ya. 440 ya, paling atas dia. Oke. Ya, 33, 34. Baik, itu aja yang untuk tes power. Kita coba untuk fungsi ini, tombol transmit ya. Bisa tombolnya. Ini oke. Ini untuk potensio ini lancar juga untuk setiap ini sequel seperti itu. Kemudian ini tadi main atau sub jika mau kita operasikan mana yang utama, ini kita pindahkan seperti itu. Selanjutnya ini cek. Kemudian ini untuk duplex ke bawah, akan kita transmit, dia akan turun di SQL. Ya, ini kalau nambah 600 kHz ya, itu. Ini kalau kita naikkan aja dulu ininya, misalkan ya kita ke atas seperti ini, dia akan oke ya, bisa untuk flex minus ataupun plusnya. Nah, ini karena ini tombol function ini untuk memanggil beberapa menu yang ada di dalam seperti itu. Kemudian ini untuk di bawahnya ini untuk tuning step, jika kita tekan function. Nah, tuning step ini kita mau rubah berapa per 5 atau per ini, kalau yang paling kecil 0,1 gitu. Nah, tuning step, oke. Kemudian ini untuk set, ini speech opsional. Ini untuk tone, ini untuk lock. Nah, ini jika kita tekan lama tombol function ini, dia akan mengunci lock itu. Ini jika kita lepaskan nih, ini untuk readnya hidup ya. Ini untuk merubah hertz ataupun kilohertz. Nah, ini kalau kita tekan lama dia ke megahertz seperti itu. So, ini untuk
spot juga jika kita tekan function. Kemudian ini untuk split. Nah, split. Nah, ini VFO-A atau ke VFO-B. Kemudian di sini jika kita mau scan, ini kita misalkan buka spellnya, ya respon ya, kita buka, kita tutup lagi, akan berhenti, scan aman. Untuk subnya juga misalkan kita buka spellnya, ya oke, tidak ada kendala. Ini untuk RF power, di sini untuk mic gain, kemudian ini kompresor atau key seperti itu. Ya, di sini itu aktifkan kompresor, AGC, preamp, alternator, dan noise blanker. Semuanya bisa diaktifkan. Kemudian ini juga untuk, kita matikan dulu untuk scan subnya ya. Ini untuk call lagi bisa, ini VFO bisa kita aktifkan ya, pilih VFO-A atau VFO-B. Kemudian ini untuk memo. Nah, memo ini kita kalau data kita simpan, nah, ada beberapa yang bisa ini. Kemudian ini untuk memory write nya. Nah, ini ya, baik. Kemudian ini tak lupa kita jelaskan, ini ada untuk fitur satelitnya. Nah, ini satelit R dan N ya, ini fiturnya bisa difungsikan ya. Ini untuk fitur ini mungkin perlu ini ya, dia mengetahui jadwal dari kondisi repeater saat mengudara tepat di atas kita gitu. Nah, dia ada jadwalnya tertentu seperti itu. Ini untuk fitur satelitnya ini juga bisa diaktifkan ya. Mungkin itu saja. Kalau sudah sebagian besar menunya sudah kita akses, cukup simpel, mudah dipahami. Mungkin bagi Anda yang ingin lebih mengeksplorasi apa saja yang bisa digali dari radio ini, bisa Anda akses ke manual usernya, dan biasanya bisa kita cari di internet, di download. Biasanya format filenya itu PDF ya, seperti itu. Baik, ini saja mungkin yang bisa kita sampaikan untuk reviewnya dari dual band all mode transceiver dari ICOM IC821. Powernya 40 watt di VHF, sedangkan untuk di UHF dia bisa sampai mencapai 4 UHF dia mencapai 35 watt. Kemudian dia memiliki fitur untuk satelit, sedangkan untuk frekuensinya ini masih standar
Tapi dari situ, sebenarnya dengan kondisi yang masih rentangnya masih standar ini, memiliki kelebihan yaitu berupa, eee, ketajaman dia saat melakukan, transmit ataupun, saat melakukan, receive ya. Jadi karena rentang band yang masih, standar itu, eee, titik kelebihannya adalah keunggulannya adalah dari sisi ketajamannya. Jadi, bisa dikatakan dengan rentang yang seperti ini, saat Anda melakukan transmit, suara yang Anda pancarkan itu bisa, melalui beberapa menembus, beberapa, sinyal-sinyal yang, merupakan apa, eee, beberapa ini ya, semacam gangguan-gangguannya itu bisa Anda lewati seperti itu karena kelebihan ini ketajamannya. Sedangkan untuk, penerimaannya juga jika Anda dengan ini ya, dengan perangkat yang mumpuni, mungkin sangat bagus juga, dari sisi itu. Baik, itu saja, dari kami untuk reviewnya. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga, ini bisa bermanfaat. Terima kasih.